Imam Ghazali, saya ajak mengenal Imam Ghazali seingat saya. Imam Ghazali ini lahir tahun 1058, wafat 1111 menurut versi pendapat ulama. Hijriahnya tahun 450 Hijriah. Berarti beliau itu ulama abad pertengahan Hijriah. Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ulama penting dalam sejarah perjalanan Islam, terutama setelah abad pertengahan itu. Beliau adalah Imam Sufiyah, pemimpinnya ahli tasawuf. Bahkan kepopulerannya dalam ilmu tasawuf, mereka menjadi referensi karya-karya dan pemikirannya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ditingkatkan dengan disamakan levelnya dengan Al-Imam Abul Qasim Al-Junaidi. Dua tokoh ini yang menjadi rujukan tasawuf ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau juga mempunyai beberapa disiplin ilmu, termasuk diantaranya bisa dilihat dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Banyak karya beliau. Beliau seorang ahli tasawuf, ahli tauhid, ahli teolog. Itu Imam Ghazali. Beliau adalah ulama besar yang terkenal sepanjang masa, bahkan dari generasi ke generasi. Dari generasi beliau sampai generasi milenial sekarang ini. Karena sekarang banyak juga para ulama-ulama hadir ini yang tetap mengkaji karya-karya Imam Ghazali. Bahkan orang-orang cendekiawan juga mengkaji karya Imam Ghazali, terutama terkait khauf. Kita baca Ihya ada istilah khauf, di sini juga ada. Khauf itu kecemasan. Bagaimana menghilangkan kecemasan? Di era sekarang kan banyak orang stres. Nah, supaya nggak stres itu, Imam Ghazali punya konsep. Di samping beliau ini ulama besar, Hujjatul Islam, bahkan beliau juga merupakan tokoh yang punya peran cukup besar di dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain, sampai kepada civic education. Beliau juga ada Ihya, juga Ahkam Sultaniyah dan jadi tentang ketatanegaraan. Beliau juga memiliki tulisan yang menjadi rujukan. Bukan hanya itu, Imam Ghazali di kalangan ulama-ulama sufi itu dikenal sebagai Sultanul Arifin, imamnya, kiainya orang-orang yang ahli makrifat. Nah, kitab ini menjelaskan bagaimana proses makrifat yang mudah, proses untuk usul kepada Allah sehingga dia menjadi waliullah dan al-arifillah. Sekarang ini, terutama di era modern ini, baik di kalangan awam maupun kalangan urban, masyarakat perkotaan, ketika mereka sudah haus spiritual, haus akan pegangan keagamaan, sedangkan mereka bukan orang pesantren, pengetahuan Islamnya apa adanya gitu. Mereka kemudian banyak yang mengikuti torikoh. Celakanya sekarang torikoh tumbuh bagaikan jamur. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama itu memberikan garis mana torikoh yang muktabaroh, yaitu torikoh yang sanadnya itu nyambung kepada guru-guru sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada malaikat Jibril Alaihi Salam yang membawa wahyu dari Allah kepada Rasulullah.
Nah, di situ ada 40 lebih Thariqah Mu'tabarah yang digariskan oleh Jamiah Thariqah Al-Mu'tabarah yang ada di Nahdlatul Ulama. Dan luar biasa ini ulama-ulama kita dulu sudah mendefinisikan mana Thariqah Mu'tabarah, mana yang ghairu mu'tabarah. Di Genggong ada Thariqah Naqsyabandiyah Ali Ba'alawi. Itu jelas mu'tabarah Naqsyabandiyah. Nah, Minhajul Arifin ini memberi cara bagaimana bisa seseorang itu sufi tanpa harus ikut thariqah. Karena pemahaman orang awam bisa tasawuf itu harus ikut thariqah dulu. Iya, memang iya. Kalau mengikuti thariqah di mana di situ ada ajaran-ajaran, bacaan surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu, wiritan-wiritan tertentu dengan jumlah tertentu dan juga dengan waktu tertentu di mana bacaan-bacaan itu semua pasti ada referensi hadis atau bahkan Quran, dan itu diijazahkan oleh mursyid thariqah. Mursyid thariqah dan mursyidnya sampai ke era Nabi tadi. Itu yang dimaksud dengan thariqah mu'tabarah. Di sisi lain sekarang menjamur seperti yang saya tadi katakan, orang yang asal sudah wiridan tanpa ada ijazah nyebutnya thariqah, bahkan sampai dengan fenomena hijrah sekarang sangat sangat populer di kalangan orang perkotaan maupun orang-orang yang baru mengenal Islam. Otaknya masih kosong dari pengetahuan agama, di situ dimasuki ajaran agama yang kemudian bisa menjadi salah penafsiran mana antara agama, mana antara budaya. Nah, disinilah kemudian kenapa thariqah mu'tabarah dimunculkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan Minhajul Arifin ini versi Imam Ghazali, dikasih opsi. Kamu ingin tasawuf tapi tidak bisa ikut thariqah gimana? Apa ada harapan? Bisa. Yaitu dengan intinya dengan dengan tafakkur, dengan macam-macam kriteria yang disebut di sini, di mana nanti semua kegiatan sehari-hari kita itu bisa menambah spirit, bisa menambah kekuatan kita untuk membersihkan hati kita. Karena tasawuf itu intinya membersihkan hati. Karena hati inilah salah satu kekuatan dinamika motorik daripada manusia yang bisa mengendalikan nafsu dan kontak. Itu hati, motornya, dinamisatornya, hati. Nah, kalau ingin semuanya baik harus dimulai dari hati. Tazkiyatun nafs, menjadi sofa'un nafs, hatinya bersih. Itu bisa dengan cara tidak melalui thariqah, tapi melalui perbuatan sehari-hari yang itu kemudian bisa menjadi thariqah untuk usul kepada Allah. Nah, itu kitabnya Minhajul Arifin, dan ini karya Imam Ghazali yang sudah imamus sufiyah. Bahkan Imam Ghazali ini pernah saya pernah membaca ceritanya, pernah disidang oleh ulama-ulama Baghdad. Kenapa? Asalnya karena Imam Ghazali di beberapa karya kitabnya itu banyak hadis-hadis yang dianggap dhaif, bahkan maudhu, melihat dari sisi riwayatnya dan sanad. Sehingga beliau kemudian diundang oleh ulama Baghdad untuk diajak diskusi. Setelah beliau datang ke majelis, ditanya oleh seorang ulama, "Hai Ghazali, kenapa kamu kok berani kitab-kitabmu berisikan hadis-hadis yang maudhu, bahkan hadis dhaif, bahkan maudhu, bukan hadis sahih atau selevelnya? Kenapa?" Karena saya tahu hadis yang kamu lepaskan di karya-karyamu itu rawinya tidak jelas. Dengan tenang
Syekhuna Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali menjawab dengan tegas. Begini para ulama yang saya muliakan, cara saya menilai hadis itu sahih atau tidak itu dengan mencium aromanya, bukan melihat rawi, tapi mencium apa? Aromanya. Kalau hadis itu sahih, saya bisa mencium aroma wangi yang luar biasa. Tapi kalau hadis itu tidak sahih, saya tidak mencium bau apa-apa. Jawaban Imam Ghazali ini mengundang decak kagum dari para ulama-ulama Baghdad. Oleh karenanya Imam Ghazali ini di samping alim, alama, juga ahli tasawuf, beliau juga sufi dan punya ma'rifatullah, al-arif billah ya waliyullah. Pernah Al-Imam Ahmad As-Sayyad itu menceritakan bahwa beliau pernah mimpi Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali ini walaupun sudah wafat tahun 1111 Miladiyah, itu beliau sering dimimpikan, bahkan diundang oleh Imam Ghazali, ulama-ulama ahli tasawuf, diundang ke majelis tapi dalam mimpi. Merasa punya dapat undangan Imam Ghazali, beliau datang ke majelis, ketemu Imam Ghazali, belajar ke Imam Ghazali. Padahal mimpi itu sering terjadi dan banyak ulama-ulama sufi yang menyaksikan itu. Al-Imam Ahmad Ibn Sayyad ini, Imam Ahmad As-Sayyad ini pernah bermimpi, mimpi Nabi Khidir dibawa terbang oleh mimpi Imam Ghazali dibawa terbang oleh Nabi Khidir, dan di belakangnya itu malaikat yang mengiringi terbang ke atas langit sampai tembus langit Imam Ghazali. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Asyadili, ini pemilik Thariqah Syadiliyah dan dia juga sekaligus mursyidnya, Imam Abul Hasan Asyadili pernah bermimpi Rasulullah bersama dengan Nabi Isa dan Nabi Musa. Ini mimpi beneran, wali yang mimpi, bukan ceritanya Marmoyo Marmadi kalau bahasa dulu, atau ceritanya Unyil, bukan fantasi. Beliau mimpi, dan yang mimpi ini Abul Hasan Asyadili, seorang wali besar. Beliau punya Thariqah Asyadiliyah sekaligus mursyidnya. Beliau bermimpi memimpikan Nabi Muhammad datang bersama Nabi Musa dan Nabi Isa. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa, kamu punya enggak umatmu yang alimnya seperti Ghazali? Ditanya oleh Rasul. Jawabnya Nabi Musa, tidak ada, aman. Saya tidak punya umat saya yang sealim umatmu yang namanya Ghazali. Nabi Isa juga jawab dengan jawaban yang sama. Nah, dengan kewalian beliau, kita sekarang khataman karya beliau dengan harapan kita dapat barokahnya, dapat karomahnya, dengan barokahnya dan kemuliaan bulan Ramadan.